يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Ta'ala merestui kita, mengizinkan kita, memudahkan kita untuk hadir hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibentangkan di majelis ini. Hidangan ampunan dari Allah, hidangan maaf dari Allah, hidangan ridha dari Allah, hidangan jaminan dan pemberian surga serta rahmat dari Allah, hidangan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala izinkan kita untuk hadir di sebuah majlis yang tersambung dengan majlisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dipantau oleh Nabi Muhammad dan dipantau oleh penerus Nabi Muhammad dan khalifah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keberuntungan ini kepada kita sekalian ini dengan anugerah, dengan nikmat, dengan taufik, dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kama an'amta alaina fa atmim alaina ni'matak. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan nikmat ini, telah Engkau berikan nikmat ini kepada kami, maka sempurnakanlah nikmat ini atas kami sekalian. Dan kesempurnaan nikmat tersebut adalah sebagaimana berkumpulnya kita pada malam hari ini mengenang Rasulullah, salawat kepada Rasulullah, dalam ajaran Rasulullah, di dalam ketaatan kepada Rasulullah. Kesempurnaan dari nikmat ini besok hari kiamat berkumpul bersama Rasulullah di bawah bendera Rasulullah. Ya Rabbi fajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi fajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi fajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dibentangkan kepada kita sekalian. Tahukah majelisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dulu dihadiri oleh para sahabat Rasulullah, dihadiri oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah majelis adab, adalah majelis khusyuk, adalah majelis tawadhu', adalah majelis di mana di situ dijaga kehormatan, di mana di situ diagungkan syariat Allah, diagungkan sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di majelis tersebut itu diungkapkan oleh para ulama, oleh para ahli sejarah, itu majelisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hadir di situ, mereka hadir dengan khusyuk, menundukkan kepalanya,
tidak berani menatap langsung mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada suara berisik, tidak ada obrolan di belakang majelis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai diungkapkan semuanya penuh khusyuk, orang yang duduk seolah-olah tidak bergerak. Kalau ada burung yang lewat di atas kumpulan tersebut bakal mengira ini batang pohon, mereka akan hinggap di atas kepala orang-orang tersebut, saking khusyuknya mereka. Sehingga di dalam majelis hanya terjadi dialog yang bisa berbicara menanggapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya syaikhain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Mereka yang berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakili sahabat-sahabat yang lain. Seperti inilah majelis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebagian dari para sahabat Rasulullah, di antaranya Sayyidina Amr bin al-As, beliau mengatakan, saya bertahun-tahun duduk dengan Nabi Muhammad. Kalau saya disuruh sifatkan wajah Nabi Muhammad seperti apa, saya nggak bisa mengungkapkannya. Kenapa? Sebab saya nggak berani memandang wajah Rasulullah, sebab wajah itu dipenuhi wibawa yang amat besar. Saya takut memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah sahabat. Terus di buku Maulid, di buku sejarah Nabi Muhammad disifatkan wajah Nabi begini begitu. Siapa yang mensifatkannya? Yang mensifatkan wajah Rasulullah bukan senior sahabat, tapi umumnya yang mensifatkan wajah Nabi Muhammad adalah sahabat yang masih muda, yang masih kecil, yang kanak-kanak. Merekalah yang belum mengerti tentang wibawa tersebut. Merekalah yang menceritakan seperti apa wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak ada angkat suara di hadapan Nabi Muhammad. Mereka kalau udah bicara di hadapan Rasulullah dengan suara perlahan, sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kalau sudah bicara di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seringkali Nabi Muhammad meminta mereka mengulang ucapannya karena tidak terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan adab mereka tidak berani mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khawatir amalan mereka menjadi hancur, menjadi hilang begitu saja, menjadi gugur dikarenakan kurang adab terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan majelis kita ini majelis yang dipantau oleh Rasulullah, majelis yang nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu yang ngundang kita ke majelis ini Nabi Muhammad, yang ngunjukin kita tentang majelis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang ngajak, beliau yang ngundang, beliau yang memberikan kabar gembira tentang keuntungan yang kita dapat dari majelis ini. Yang mengiklankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya itu disifatkan tentang majelis-majelis yang tersambung dengan majelisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diungkapkan bahwasanya sungguh kalau bukan karena kenikmatan yang saya dapatkan waktu tahajud qiyamul lail, dan kenikmatan yang saya dapati waktu saya hadir majelis para aulia was salihin, majelis yang tersambung dengan Nabi Muhammad, mujalasatul ikhwan fillah, hadir duduk majelis bersama mereka, kalau bukan karena dua nikmat itu, saya nggak bakalan pengen hidup lama-lama di dunia. Sebab di dunia udah nggak ada yang enak lagi kecuali itu dua. Selagi masih ada ini dua, maka saya masih ingin menikmati majelis tersebut. Tapi kalau ini sudah nggak ada lagi, maka saya nggak pengen lama-lama hidup di dunia, pengen buru-buru wafat dan buru-buru meninggal dunia. Radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi dia cerita, saya kalau hadir majelis guru saya, Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah al-Attas, majelis yang tersambung kepada Nabi Muhammad, saya kalau ada hadir di majelis beliau, maka seandainya majelis itu berlangsung 1 tahun, saya nggak bakal kepikiran mau makan mau minum, nggak bakalan jenuh daripada majelis tersebut. Saya kalau ada guru saya berbicara, seolah-olah saya pengen jangan berhenti bicara, terus isi kita dengan ilmu, dengan cahaya. Saya nggak bakal mikir makan, nggak bakalan mikir minum, wala mikir dunia. Lantas
Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, murid-murid beliau, bilang, kita waktu ini imam masih hidup di antara kita, waktu Habib Ali hidup di antara kita, kita hadir majelisnya, sungguh kita ini nggak pernah merasa seolah-olah kita hidup di dunia, kayaknya kita di sorga aja. Pagi, sore, siang, malam hadir majelisnya beliau, seolah-olah kita hidup di sorga aja, nggak berasa kita hidup di dunia. Melainkan begitu beliau wafat baru sadar, oh ternyata kita hidupnya di dunia. Ada urusan, ada bala, ada musibah, ada kesulitan, baru sadar. Nah itu setelah wafat imam tersebut, radhiyallahu anhum ajma'in. Nah karenanya majelis yang mulia adalah majelis yang tersambung terus dengan sanadnya sampai ke majelis kita ini. Ini majelis tidak dibuat sembarangan, tapi diatur, bersambung sanadnya terus, rantaiannya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bagaimana mengungkapkan tentang kemuliaan majelis yang semacam ini. Diperintahkan Nabi Muhammad untuk menyabarkan dirinya hadir di majelis yang semacam ini. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Majelis yang semacam ini diperintahkan Nabi untuk menyabarkan dirinya untuk hadir bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala dan berdoa. Dan jangan engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun juga mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dan majelis ini ngikut sesuai kemauan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Ta'ala berfirman, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kalian adalah Rasulullah. Kita di majelis ini yang kita sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sifatnya Nabi, ada akhlaknya Nabi, ada sunnahnya Nabi, ada adabnya Nabi Muhammad, ada ilmunya Nabi Muhammad, ada zuriyahnya Nabi Muhammad, ada pantauan Nabi Muhammad, ada khalifahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sukar, sulit kita temukan yang semacam ini di zaman yang penuh kerusakan ini. Karenanya alhamdulillah, biar bagaimanapun juga Al-Habib Umar senantiasa memantau kita, mencurahkan perhatian besar kepada kita, terutama kepada majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga besar Al-Habib Munzir, kepada kita nih semua jamaah. Nih kita nih diasuh oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Sampai-sampai yang bicara, yang berdiri, yang mengajar, semuanya itu bukan dengan kemauan sendiri, tapi ditunjuk, diarahkan oleh Al-Habib Umar. Fulan bicara, fulan begini, fulan begitu, semuanya aturan daripada Al-Habib Umar. Masya Allah. Dan ini yang dicita-citakan oleh Al-Habib Munzir dari dulu. Ini yang paling dia harapkan. Jangan kita kepengen majelis kita diatur kayak begini. Siapa yang bicara, siapa yang megang, siapa yang ngatur, siapa yang ngajar, sampai seperti itu sedetail mungkin. Sehingga ini kita nih, murid-muridnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, kita ini ibaratnya bidak-bidak catur. Kita nggak jalan sendiri, tapi kita dijalankan. Disuruh maju, kita maju. Disuruh ke samping, kita ke samping. Disuruh mundur, kita mundur. Suruh ke ujung sana, kita ke ujung. Di mana aja kita jalankan. Kenapa? Taslim kepada Rasulullah, taslim kepada Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun. Tidak, demi Allah Tuhanmu, mereka itu tidak beriman. Hatta, sampai kapan? Yuhakkimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim.
atas problem yang diantara mereka, mereka merujuk kepada hukumnya Rasulullah. Wa yusallimu taslima. Mereka menyerah sepenuhnya dengan apa yang diputuskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Imam Ja'far Shadiq beliau mengatakan, "Dhalla man laisa lahu syaikh yurshiduh wa dhalla man laisa lahu safih ya'diduh." Sesat orang yang tidak punya guru yang membimbing dia. Hina orang yang tidak punya orang-orang yang safih yang membela dia. Intinya di sini, tersesat orang yang tidak mempunyai guru yang membimbing dia. Namun disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, "May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida." Yang diberikan hidayat oleh Allah, dia ngikutin jalan petunjuk tersebut. Namun yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, falan tajida lahu waliyyam mursyida. Enggak ada mursyid, enggak punya mursyid, enggak punya pembimbing, enggak punya guru yang ngebimbing dia. Siapa yang bisa ngebimbing? Disesatkan oleh Allah Ta'ala. Ciri orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, dibikin enggak punya guru. Man laisa lahu syaikh fa syaikhuhu syaitan. Yang enggak punya guru, gurunya adalah syaitan. Waliyadzu billahi min dzalik. Nah, karenanya makna taslim tersebut pernah satu kali Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya menunjuk memimpin pasukan salah seorang pemuda belia, umurnya masih belasan tahun, Sayyidina Usamah bin Zaid. Ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan yang mana di pasukan tersebut senior sahabat. Tapi panglimanya di mata mereka ya anak kecil. Namun waktu itu Rasul masih hidup, mereka nggak bisa bilang apa-apa, mereka turut aja. Itu pasukan udah dipersiapkan, Sayyidina Usamah bin Zaid sebagai panglimanya yang masih belasan tahun. Mereka tahu, mereka udah ada sebelum ini lahir. Tapi dijadikan pemimpin mereka, panglima mereka. Sayyidina Usamah bin Zaid mendengar sakitnya Rasulullah, itu pasukan udah mau jalan, dengar Rasulullah sakit, mereka berkemah di luar Madinah, gak berani keluar, bimbang. Sampai akhirnya Rasulullah wafat, dan mereka pun juga ikut sholatkan Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Datang beberapa sesepuh tokoh kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bilang, ya Abu Bakar, ini sekarang Usamah bin Zaid anak kecil. Dijadikan pemimpin, siapa pasukannya? Sesepuh, tokoh-tokoh, orang-orang besar, senior sahabat. Coba gantilah yang lain. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Saya tidak akan melepas bendera yang diikat dengan tangannya Rasulullah. Panji, bendera kepanglimaan milik Usamah bin Zaid, Rasul yang ngiketin. Terus saya mau lepas itu. Perintah pertama saya, bahwasanya pasukan Usamah bin Zaid harus segera jalan. Dulu, sampai Rasul SAW juga pernah bilang, dulu waktu saya angkat ayahnya jadi panglima, kalian pada protes. Zaid bin Harithah. Nah sekarang saya angkat anaknya jadi panglima, kalian juga protes lagi. Ayahnya dia hibbu Rasulillah, kesayangan Rasulullah. Anaknya dia Usamah bin Zaid adalah hibbi Rasulillah, kesayangan dan kecintaan Rasulullah SAW juga. Sungguh innahu la khaligan lil imarah. Dia ini memang diciptakan oleh Allah Ta'ala patut untuk memimpin, kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah hakadha, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang, pertama perintah yang saya jalankan adalah laksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh sahabat nurut, sebab mereka tahu yang mereka lihat bukan orang lain ini yang ikat, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha. Kemudian juga ada satu kali satu sahabat diperintahkan oleh Rasulullah tentang sebuah perkara untuk mengikut sebuah perjalanan, ditugaskan satu tugas bersama rombongannya.
Namun dia tunda dulu, bilang saya mau hadir jamaah bersama Rasulullah. Ini teman-temannya udah pada jalan, dia masih mau hadir majelis jamaah bersama Nabi Muhammad. Maka begitu selesai jamaah bersama Nabi Muhammad, maka Nabi bertanya, engkau enggak ikut sahabatmu yang lain yang aku perintahkan? Dibilang enggak, aku mau hadir bersama engkau dulu di sini. Bilang, lah, kejar mereka, sebab mereka sudah melampaui engkau sekian derajat, udah mendapatkan pahala sekian banyak, engkau ketinggalan di sini. Sebab segala keberkahan dalam menjalankan perintah. Perkara bukan perkara hawa, bukan perkara maunya siapa, tetapi Rasulullah bilang, la yu'minu 'abdun hatta yakuna hawah tab'an lima ji'tu bih. Enggak beriman seorang hamba hingga kemauan dia, keinginan dia ngikut kepada keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga alhamdulillah, ini majelis kayak begini suci insyaallah daripada hawa, tapi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ditunjuk bukan dia yang mau. Yang bicara bukan dia yang mau. Yang berdiri bukan dia yang mau. Kenapa? Tugas disuruh. Siapa yang suruh? Wakilnya Rasulullah, khalifahnya Rasulullah, pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ini kita ibaratnya bidak catur. Di mana ditempatkan kita nurut. Apapun posisi kita ditempatkan, kita ngikut, kita nurut. Kenapa? Sebab kemuliaan bukan di dalam di mana kita ditempatkan, tetapi di dalam bagaimana kita mentaati perintah itu dengan sebaik-baiknya. Kita jalankan peran yang diberikan oleh atasan kita sebaik-baiknya. Nah itu dia. Nah karenanya kemarin Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh di dalam perjalanannya berkeliling Indonesia berdakwah di sini, hadir di Monas, hadir Haul Syekh Abu Bakar bin Salim, hadir di mana tempat. Dan beliau melihat banyak perkembangan dalam dakwah, baik itu di dalam majelis Rasulullah, baik itu beliau melihat perkembangan di dalam majelis Al-Wafa bi Ahdillah ataupun majelis-majelis lainnya, semua daripada hal-hal yang berada di bawah pantauan dan genggaman Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Intinya dalam banyak pertemuan beliau mengatakan, saya ridha, saya senang, saya gembira dengan apa yang sudah berjalan ini, dan berharap hal yang semacam ini dapat terus ditingkatkan. Kemudian di antara peningkatan yang diharapkan oleh Al-Habib Umar, bahwasanya kita tahu selama 1 tahun ini Al-Habib Ahmad Al-Akh Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Jindan beliau di sini mengajar. Bukan kemauan dia, tapi Habib Umar yang nunjuk, Habib Umar yang nugasin. Bukan kemauan dia, Habib Umar yang nunjuk, Habib Umar yang nugaskan untuk mengisi di majelis ini. Selama 1 tahun dengan apa yang beliau lakukan, apa yang beliau laksanakan di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kemudian pada hari Senin waktu acara di Monas, ini lagi pada ngumpul di Monas, Habib Umar masih di rumahnya Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, di kamar di situ Al-Habib Umar berbicara. Dipanggil saya bersama Sayyid Muhsin juga ada di situ juga. Intinya Al-Habib Umar menugaskan bahwasanya Al-Habib Ahmad untuk fokus di dalam apa yang selama ini beliau jalankan di dalam daurah pembuatan daripada workshop pesantren-pesantren kilat, harus lebih fokus ke situ dan memperbanyak kegiatan tersebut. Ini kita di majelis Rasulullah selama ini berapa banyak kegiatan pesantren kilat yang diadakan, daurah yang diadakan, dan itu semua menggembirakan Al-Habib Umar. Maksud itu semuanya. Dan meminta Al-Habib Ahmad untuk fokus di bidang daurah ini sepenuhnya, diperbanyak dan ditingkatkan lagi, dimajukan lagi daripada daurah-daurah tersebut, dengan menjadi lebih baik lagi. Adapun untuk mengajar di Jalsatul Itsnain, di majelis ini setiap Senin malam Selasa, Al-Habib Umar menugaskan 3 orang oleh Al-Habib Umar. Ditugaskan oleh Al-Habib Umar 3 orang untuk mengajar di sini.
Yang pertama adalah Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Abdullah bin Salim Al-Attas, adiknya Al-Habib Hud. Wal akh Al-Habib Alawi bin Uthman bin Yahya. Dan juga yang ketiga Al-Syekh Ridwan bin Kartim Al-Amiri. 3 orang. Dan Al-Habib Umar mengatakan mereka ini ditugaskan oleh Habib Umar untuk mengajar di sini. Setiap Senin malam Selasa mereka yang mengatur penceramah, sepenuhnya tanggung jawab mereka. Mereka mau mengajar, mereka atur siapa yang datang, siapa yang ceramah, siapa yang bicara. Tugas mereka bertiga. 3 orang ini ditugaskan oleh Al-Habib Umar mereka untuk mengatur selama 3 bulan. 3 bulan berikutnya nanti Habib Umar lagi yang ngatur, yang menentukan. Semuanya ini untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kita sekalian ketaatan kita dan taslim kita. Sebab kita ngikut agama ini bukan ngikut apa maunya kita, tetapi apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak melakukan sesuatu melainkan dengan izin. Mereka para aulia wassalihin tidak melakukan sesuatu melainkan dengan isyarat. Mereka tidak melakukan sesuatu melainkan dengan istikharah yang mereka lakukan. Sehingga inilah yang keluar dari mereka, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat dari apa yang diperintahkan tersebut. Dan juga mudah-mudahan ke depannya makin maju majelis ini. Ya, saya berdiri di sini, saya disuruh oleh Al-Habib Umar untuk menyampaikan, untuk memberikan kabar ini, menyampaikan kepada yang bersangkutan 3 orang tersebut, ya, dan juga disampaikan kepada para jamaah sekalian. Insyaallah semuanya makin berkah. Intinya satu hal yang sangat menggembirakan kita sekalian, ini majelis sepenuhnya, ya, kendalinya, kemudinya, dayungnya dipegang oleh tangan Al-Habib Umar. Ya, yang megang dayung Al-Habib Umar, yang megang kemudi Al-Habib Umar. Alhamdulillah. Ini kita di Indonesia, Al-Habib Umar di Hadramaut. Ya, tapi semua yang berjalan di sini beliau yang pantau. Perhatian dari beliau, alhamdulillah. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana banyak majelis di mana-mana. Beragam macam majelis, masing-masing dengan beragam kemauan, dengan beragam arah, ya. Walaupun majelis yang baik, yang murni, yang tulus, ikhlas banyak sekali alhamdulillah di bumi Indonesia ini. Namun majelis ini kemauan ngikut kepada apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah terletak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya makin baik, kita semuanya makin berkah, kita semuanya makin maju. Ini terus terang beruntung Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Berapa banyak orang meninggal dunia, amalan dia habis sudah. Orang meninggal, udah habis. Hasanat dia habis, selesai. Jamaah habis, bubar begitu. Berapa banyak kayak begitu. Majelisnya udah nggak berkembang. Namun ini majelis dijagain oleh Habib Umar, jangan sampai bubar. Lanjutkan terus. Alhamdulillah makin maju, makin berkah. Makin bertambah keilmuannya, makin bertambah ketakwaannya, alhamdulillah. Dikontrol langsung, dijaga oleh Habib Umar, alhamdulillah. Saya nggak tahu majelis saya umurnya sampai kapan. Apa kalau saya meninggal dunia, apa anak-anak kita bakal dijaga kayak begitu? Apa murid-murid kita bakal dijaga kayak begitu? Kita nggak tahu. Tapi ini alhamdulillah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala ingin memberikan anugerahnya dan penjagaannya. Wa kana abuhuma salihah. Ya. Ini Allah taala jagakan nih. Peninggalan-peninggalannya Al-Habib Munzir, keluarganya, anak-anaknya, majelisnya dijaga. Dikirim Al-Habib Umar untuk ngejaga yang begini semuanya. Kenapa? Berkat kesolehan abahnya Allah Ta'ala jaga nih kita semuanya, alhamdulillah. Ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah Ta'ala nugaskan Sayyidina Musa wa Sayyidina Harun untuk ngejaga harta karun milik anak yatim. Harta milik anak yatim disimpan di bawah tembok. Itu tembok udah mau rubuh, dikirim Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Musa, Sayyidina Khadir untuk meluruskan, memperbaiki bangunan itu. Jangan sampai itu harta karun kebuka, diambil orang, dijaga. Ini harta karun milik anak yatim. Kenapa?
anak yatim tersebut diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Wa kana abuhuma salihan. Dikarenakan ayah mereka orang soleh. Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya mengatakan abuhuma salihan jadduhum as-sabi' min jihatil Ayahnya orang soleh artinya kakek mereka, kakek ketujuh dari pihak ibu. Jauh banget kan? Kakek ketujuh dari pihak ibu. Berkat kesolehan kakek ketujuh dari pihak ibu, cucunya dijagain. Dikirim Sayyidina Musa, Sayyidina Khadir untuk ngejagain ini harta dunia yang fana. Wah, ini warisan kita, warisan ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, radina. Kita ridha kepada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala memberikan keberkahan ya di dalam amalan yang telah dirintis oleh Al-Habib Munzir dan amalan yang dipantau, yang dibina oleh Al-Habib Umar, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan afiah kepada keluarga besar Al-Habib Munzir, bil khusus ibunda beliau dan juga segenap keluarga besar beliau, saudara-saudara beliau dan juga anak-anak beliau yang sekarang sedang belajar menuntut ilmu di Kota Tarim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh kepada mereka sekalian dan Allah taala berikan keberkahan kepada kita semuanya, dan juga Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid biar diberikan kesehatan, afiah, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhwah semuanya yang hadir tengah-tengah kita, Sayyid Nabil bin Fuad Al-Musawi, Sayyid Ramzi, Syekh Ridwan bin Kartim Al-Amiri dan semua, Al-Habib Hud, Syekh Kiai Haji Ali Nurdin dan semua yang hadir tengah-tengah kita. Insyaallah Allah taala berikan afiah, keberkahan, dan Allah taala berikan manfaat kepada kita sekalian, dan Allah taala senantiasa insyaallah curahkan perhatiannya kepada kita. Allah taala senantiasa curahkan perhatian Rasulullah kepada kita sekalian, dan Allah taala senantiasa berikan perhatian para aulia was salihin kepada kita sekalian, hingga kita tumbuh di dalam asuhan mereka, di dalam perhatian mereka, di bawah pandangan mata mereka, hingga kita menjadi baik, menjadi mulia, menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Demikian apa yang saya sampaikan daripada Al-Habib Umar. Sekarang kita dengarkan dari Al-Habib Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini jujur saya katakan campur aduk di hati saya. Hari raya bakal saya, dan juga hari kesedihan bakal saya. Hari raya bakal saya, kenapa? Belenggu yang selama ini diikatkan di leher saya telah dilepas. Belenggu apa? Belenggu pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengar apa yang disampaikan oleh Al-Habib Jindan, dan sungguh demi Allah, kalau bukan karena perintah yang tidak dapat saya langgar, perintah dari seseorang yang wajib saya patuhi perintahnya, tidak mau saya memegang majelis semacam ini. Tanggung jawabnya besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun beginilah sifat seorang hamba. Apa yang diperintahkan oleh majikannya, dia nurut. Dan inilah yang selama ini saya lakukan. Hanya sekedar bidak catur. Diarahkan kemana, saya nurut. Diperintahkan apapun, saya nurut. Dan ini tiada lain adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pertanggungjawaban di hadapan Allah besar.
Satu orang yang telah menyerahkan dirinya kepada seorang guru, kemudian dia masuk neraka, maka bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah? 1 tahun penuh saya diamanatkan untuk memimpin majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalsatul itsnain. Kalau bukan karena perintah beliau, tidak akan pernah saya mau. Sebab saya tahu pertanggungjawaban besar di mata Allah. Ketika saya menghadap kepada Allah, satu orang dari jamaah majelis yang telah berserah diri ke majelis ini bermaksiat, saya akan dituntut oleh Allah. 1 tahun saya nggak bisa tidur. Habib Jindan tahu, bolak-balik rumah sakit. 1 tahun saya berpikir bagaimana saya menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak tahu bagaimana mau menghadap. Saya kira kawan-kawan teman-teman saya di sini yang duduk di depan tahu pernyataan saya ini. Bagaimana saya ingin menghadap kepada Sayyidah Fatimah dengan memikul amanat besar semacam ini. 1 orang bermaksiat masuk ke neraka, saya akan memikul tanggung jawab. Tapi demi Allah, kalau bukan karena perintah nggak ada yang mau. Walhamdulillah, malam hari ini belenggu dilepas dari leher saya. Saya menerimanya atas perintah dan melepasnya pun atas perintah dari beliau. Mudah-mudahan apa yang selama ini saya lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab mendapatkan keridhaan dari Allah, keridhaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keridhaan dari guru-guru saya. Dan itulah puncak harapan saya. Apa arti dunia? Apa arti pengikut yang banyak? Apa arti harta apabila kita harus terputus dari Rasulullah, dari pewaris-pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Imam Al-Haddad beliau mengatakan, dan ucapan beliau Imam Al-Haddad yang selalu ada di benak saya selama ini. Beliau katakan, wala astalidzul aisha fil bu'di anhum walau kana mulkul ardi fi qabdatil yaddi. Apa nikmatnya hidup di dunia ketika aku harus putus hubungan dari manusia-manusia suci yang aku cintai, walaupun kerajaan dunia digenggam tangan, tidak ada artinya itu semua. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Ini hari-hari raya untuk saya. Terlepas saya telah selesai menjalankan ini tanggung jawab selama 1 tahun dengan segala suka dukanya, dan semuanya telah saya pertanggungjawabkan kepada yang mulia guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Wa saya bersyukur kepada Allah, saya telah melihat senyuman beliau di wajah saya. Dan senyuman beliau yang mahal itu lebih mahal di mata saya dari dunia dan seisinya. Semua kesulitan yang selama ini saya hadapi, ketika melihat senyuman, ridha beliau, kebahagiaan beliau, sirna segala kesulitan. Alhamdulillah, saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya kepada jamaah, sebagaimana saya katakan, malam hari ini hari raya dan juga hari kesedihan bakal saya. Tahu kenapa? Di saat saya telah jatuh cinta kepada antum sekalian, saya harus melepaskannya. Itu yang bikin saya sedih, kesedihan yang mendalam. Dan saya rasa juga antum juga udah terlanjur jatuh cinta sama saya. Saya tahu itu dan saya rasakan. Walakin beginilah seorang hamba, beginilah seorang murid, sebagaimana Habib Jindan dengar, nurut kal mayyit baina yadayil ghasil, seperti mayit di hadapan yang mandiinnya. Dan selalu saya katakan kepada Al-Habib Umar, saya sekedar hamba antum, wal abad wa ma malak li sayyidih. Apa yang beliau perintahkan, selama ini 1 tahun penuh, besar kecil, yang saya lakukan di bawah arahan beliau, restu beliau dan perhatian beliau. Semuanya tanpa terkecuali. Walhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan syukur saya yang
tidak terhingga untuk orang-orang yang selama ini mendukung saya. Banyak. Namun secara khusus saya ingin sebut seorang yang selama ini mendukung saya, membela saya, hutang yang tidak mungkin saya bisa pernah balas, yaitu orang tua saya Dailullah Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, dan juga kakak saya yang paling saya cintai Al-Habib Jendan bin Naufal bin Jendan, yang selama ini membela, mendukung, membimbing saya. Walhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kepada mereka, ganjaran yang tidak terhingga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Rasulullah di atas segala-galanya. Siapapun yang mengajar, siapapun yang memimpin, siapapun yang mewakili Habib Umar di tempat ini, mereka hanyalah penyambung lidah dari beliau yang bersambung kepada Nabi besar Muhammad SAW. Siapapun dia, dahulu Al-Habib Munzir, kemarin saya, dan esok hari akan datang orang lain, dan terus silih berganti. Dan semuanya akan berlalu. Dan semuanya tiada lain adalah penyambung lidah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tapi yang menyembah Allah, Allah hidup abadi. Ajaran Allah, benderanya tetap berkibar sepanjang masa, generasi demi generasi. Dan mudah-mudahan kita bersama mereka yang mengibarkan bendera Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, pesan saya kepada jamaah sekalian adalah at-taslim, berserah diri kepada apa yang selama ini merupakan bimbingan dari guru-guru kita. Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, beliau menjadi manusia yang kita kenal saat ini. Kita semua kenal beliau dan cinta beliau, dan ini adalah peninggalan beliau. Wa tilka atharuna tadullu alaina fanduru ba'dana ila al-athari. Beliau menjadi manusia mulia ini, tahu apa sebabnya? Sebabnya apa yang tadi disebut oleh Al-Habib Jendan, berserah diri 100% kepada majikannya, kepada sang guru, dan kepada Nabi Muhammad SAW, serta penghambaan sejati kepada Allah. Inilah pesan saya kepada jamaah, dan juga pesan saya kepada sahabat-sahabat saya, siapapun itu dan kapanpun yang akan memikul amanat semacam ini, amanat yang berat, persiapkan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak-gerik yang antum lakukan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita, Nabi Isa manusia yang suci, diminta pertanggungjawaban oleh Allah, dan saat itu Nabi Muhammad ketika menceritakan Nabi Isa akan menangis ketika dituntut dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas umat yang dia pimpin. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membacakan ayat suci Al-Qur'an yang menceritakan tentang pertanggungjawaban Nabi Isa, beliau menangis dan mengulang ayat-ayat tersebut sepanjang malam dengan tangisan. Dan saya teringat di bulan suci Ramadan, dan saya yakin teman-teman saya pun di sini masih mengingat ketika dibacakan ayat-ayat suci tersebut oleh Al-Habib Umar di dalam salat tarawihnya, dengan tangisannya, dengan rasa takutnya, kita masih mengingat saat-saat tersebut. Sebab hidup di dunia sesaat, kehidupan sesungguhnya di sana pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pesan saya kepada sahabat-sahabat saya yang akan memimpin, yang akan mewakili Al-Habib Umar di tempat ini, yang akan memimpin umat, membimbing umat ke jalan yang Allah ridhai, adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kepada Nabi Isa alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Qala Allah hadza yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Hadza yawma yanfa'u hadza yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Hadza yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalikal fawzul 'adzim. Lillahi ma mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengenai tugas yang saat ini Al Habib Omar berikan kepada saya, yaitu program dakwah, daurah dan peningkatan kualitas umat di dalam ilmu pengetahuan mereka dan lain-lainnya. Walhamdulillah, selama 1 tahun banyak program yang telah kita lakukan dan jauh dari sebelumnya pun banyak. Wa insyaallah program-program daurah tetap akan kita lakukan. Wa insyaallah, walhamdulillah, Sabtu yang lalu banyak teman-teman di sini yang ikut hadir acara daurah yang kita adakan di makam Al Habib Abdurrahman bin Abdullah Al Habsyi tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina bid'atihi wa sunnatihi. Sebagaimana di hari-hari ke depan pun akan kita adakan daurah-daurah yang akan datang. Wa insyaallah di akhir bulan Desember ini akan diadakan daurah di 5 tempat. Sebagaimana di bulan suci Ramadan di 14 tempat, sekarang kita akan mulai dengan 5 tempat dulu di berbagai tempat di berbagai wilayah di Jabodetabek. Wa insyaallah yang lain-lainnya juga akan menyusul. Dan kabar insyaallah akan terus kita kabarkan. Kehadiran antum, andil antum, perhatian antum di dalam menghadiri acara daurah tersebut sangat kita harapkan dan merupakan keberkahan untuk antum dan keluarga antum sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita sekalian. Terakhir saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Ustaz Ali Nuruddin dan pihak Masjid Al-Munawwar, para ulama, para kiai, para habaib, semuanya kami ucapkan ribuan terima kasih. Dan saya mohon maaf selama ini banyak kesalahan, banyak kekurangan manusia, mahlul khata' wan nisyan, agar dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atiya bi mawdi'i ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا فتاح يا عليم
يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله, wabilkhusus para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat yang ada di hadapan kita, Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, begitu pula adik beliau Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Jindan, Habibana Muhsin, begitu juga Habibana Nabil bin Fuad Al-Musawa, Al-Habib Ramzi bin Fuad Al-Musawa, Habib Hud, bagi dan para alim ulama yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Sebetulnya yang sudah disampaikan oleh Habib Jindan, Habib Ahmad cukup, bahwasanya ini majelis adalah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersambung dari guru ke guru ke guru sampai maha guru, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Al-Habib Mundir rahimahullah rahmatal abrar, beliau, semua dari teman-teman beliau tidak ada yang meragukan kesolehan beliau, kecintaan beliau, ketaatan beliau, ketundukan beliau, taslimnya beliau kepada guru beliau yang sangat-sangat beliau cintai, yaitu Syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Maka tidak heran kalau beliau itu mendapatkan perhatian khusus dari guru beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, sehingga kita sendiri semua melihat tidak datang Al-Habib Umar ke Indonesia kecuali Al-Habib menghadiri majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari semenjak belum di Monas, ya, dari di Al-Munawwar, kemudian Senayan, di mana saja, sampai akhir-akhir yaitu di Monas. Kenapa? Karena Al-Habib Umar sangat mencintai Al-Habib Mundir. Kenapa? Karena Al-Habib Umar menganggap majlis Habib Mundir adalah majlisnya Al-Habib Umar juga. Kalau bukan karena berkat Habib Umar, guru beliau, kita semua mungkin gak kenal siapa Habib Mundir. Betul? Berkat guru beliau Al-Habib Umar dan ketaatan beliau juga dengan orang tua beliau, ibunda beliau, ayanda beliau, dan banyak ujian-ujian yang dihadapi oleh Al-Habib Mundir, dan kita semua tahu semenjak di Indonesia, bahkan di Hadramaut, dan beliau apa saja yang beliau lakukan di majelis ini selalu meminta isyarat daripada Al-Habib Umar, baik itu melalui beliau bertatap muka langsung sama Habib Umar, atau menelepon langsung kepada Al-Habib Umar. Apa yang saya harus lakukan? Bahkan dahulu pernah sampai dilarang oleh Habib Umar, jangan keluar dari Jakarta kecuali ke Cipanas, ke rumah ibundahnya beliau. Itu berat, gak boleh keluar Jakarta, di Jakarta aja, kecuali ke rumah ibundah beliau di Cipanas. Itu pun dijalani oleh beliau.
Sehingga kita lihat perkembangan majelis beliau begitu pesat. Masya Allah, berkembang besar, cepat sekali. Lagi asyik-asyiknya. Dan kita menikmati majelis Rasulullah SAW. Saya tahu dari 6 orang. Dulu di kediaman Al-Habib Al-Marhum Al-Habib Ali Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Alawi Al-Habsyi. Saya waktu pulang dari Hadramut, saya selalu jalan bareng sama almarhum di mobil. Almarhum duduk di depan sama Habib Ali, saya duduk di belakang. Ngikut aja, belum kawin, namanya juga masih bujangan. Biar nggak tegang, betul kan? Kayaknya saya lihat dari tadi serius banget nih, pada tegang semuanya. Ya, masih bujangan, saya ikut tidur bareng. Dicondet tuh Batu Wadas di rumah almarhum Habib Ali. Satu kasur berdua kayak suami istri. Bener gitu. Ya, saya nggak berkata bohong. Satu kasur. Itu sampai pagi jalan keliling sama beliau, duduk, dakwah apa, sampai subuh. Nanti tunggu isyraq baru tidur. Itu tiap malam. Lama-lama saya KO juga, nggak kuat. Saya tahu beliau tuh nggak suka tidur malam. Saya sudah menikah, nah mulai deh agak jarang saya berjumpa dengan beliau. Kemudian beliau di Cipayung, dan sejarahnya kita semua sudah tahu. Intinya ini majelis bersambung daripada Al-Habib Mundir kepada guru beliau, kepada gurunya, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi siapapun yang pegang ini majelis, siapapun yang mengajar ini majelis, ya, baik itu muridnya Habib Umar kek, atau bukan muridnya Habib Umar kek, kan banyak yang datang ke sini, para kiai juga ngisi di majelis ini, betul? Ya, pada ngisi mereka. Tujuannya apa? Ingin mengambil keberkahan daripada majelis ini. Jadi siapapun, ya, kita jangan terkecoh. Ya, wah yang mimpin nih si A sekarang, oh si B, la. Ya, dari zaman Rasulullah SAW, waktu Rasulullah wafat, tadi Habib Ahmad bilang, Sayyidina Abu Bakar bilang, barang siapa yang menyembah Rasulullah Muhammad bin Abdullah, fa innahu qad mat, sudah meninggal Rasulullah. Ya. Akan tetapi barang siapa yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha taala hayyun qayyum la yamut. Allah enggak pernah mati. Itu Rasulullah. Apalagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun yang menyampaikan, walaupun itu satu ayat, sebagaimana ini perintah dari Rasulullah, perintah dari Habib Umar, hakul yakin, berarti perintah dari Rasulullah. Baik itu di majelis Rasulullah maupun di luar majelis Rasulullah. Setiap seorang dai, dia berdiri di atas mimbar, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, yakinilah, itu adalah perintah dari Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ballighu anni walau ayah. Ballighu amr, taklif, perintah. Rasulullah bilang ballighu berarti taklif, kewajiban, perintah dari Nabi Muhammad. Anni tashrif. Ballighu tadi taklif, kewajiban. Anni tashrif, kehormatan, kemuliaan. Seorang dai, baik dia itu kiai atau bukan kiai, baik itu dia habaib atau bukan habaib, tatkala dia menyampaikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian yakini yang dia ucapkan, yang keluar dari lisannya, min lisani Rasulillah, dari lidahnya Rasulullah.
Berarti ente nggak hormatin dia, ente sama juga nggak ngormatin Rasulullah. Andai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan dia untuk menyampaikan, langsung pelok lidahnya. Betul? Pernah lihat orang pelok? Nggak bisa ngomong ente. Pernah satu kali penceramah kiai besar, udah mic dia pegang, dia baru mau ngomong assalamualaikum, nggak bisa. Dia bilang, wah disantet gue, nggak bisa ngomong. Ada lagi mau ngomong dia bingung, lupa mau ngomong apa, hilang ingatannya. Ani Rasulillah, tasyrif, kehormatan. Jadi jangan sombong. Ente dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, jadi seorang dai, seorang guru, ente penyambung lisan Rasulullah. Tapi ingat, amanah. Artinya amanat, jangan sembarang ngucap, jangan sembarang ngomong, jangan asal ceplas-ceplos. Yang sekarang banyak kita lihat, mereka dai-dai, ya, berlabelkan ustadz, kita nggak tahu gurunya siapa, belajarnya di mana kita nggak tahu, tiba-tiba muncul di TV udah langsung jadi ustadz. Betul? Fatwa enteng banget, ringan. Apa nih hukumnya ustadz? Nih. Apa hukumnya ustadzah? Nih. Nggak ada yang wallahu alam. Kalah Imam Malik, kalah Imam Syafi'i. Walaupun itu kemuliaan, kehormatan, tapi ingat, ente menyampaikan anni tasyrif minar Rasulillah. Berarti kalau ente menyampaikan bukan dari Rasulullah, dari otak ente, dari hawa nafsu ente, daripada keinginan ente, jangan heran kalau orang nggak berpengaruh hatinya mendengar ceramah ente. Sebagus apapun konsep yang ente bikin, sehebat apapun ente mengarang ceramah ente udah tulis, ya, kalau perlu berhari-hari, biar nih kalau ada ceramah orang pada nangis semuanya. Ada orang kayak gitu. Gimana ceramah orang pada nangis. Ada lagi yang lebih bala, gimana caranya gue ceramah orang pada ketawa semua, pada lucu, jadi pelawak. Betul? Dia lupa balighu anni ini. Jadi kita hormati siapapun orangnya, dari manapun asal usulnya, ya, selama dia menyampaikan itu dari Rasulullah, dia menjaga, memegang, berpegang teguh dengan amanat Rasulullah SAW, tidak sembarangan bicara, bukan dhalun mudhil, dia udah sesat, menyesatkan orang lain, itu jangan kita dengar. Berarti bukan anni, bukan dari Rasulullah. Walau ayat. Yang ketiga Rasulullah bilang, walau ayat, takhfif. Pertama, balighu taklif, anni tasyrif, walau ayat, takhfif, keringanan. Jadi ente menyampaikan kebenaran dakwah Rasulullah SAW, nggak usah tunggu imamah ente udah segede ban Vespa, nggak usah tunggu ente hatam Sahih Bukhari, nggak usah tunggu ente hafal Quran 30 juz, ente menguasai segala ilmu. Lah, ente tahu Fatihah, ente wajib mengajarkan Fatihah sama orang yang nggak tahu Fatihah. Ente tahu wudu, ente berkewajiban mengajarkan orang lain untuk berwudu. Ente tahu tentang ilmu salat, ente wajib menyampaikan tentang ilmu salat bagi orang yang nggak tahu tentang salat. Dan menyampaikan dakwah Rasulullah tidak hanya di atas mimbar ini. Paham? Di kantor ente bisa menyampaikan dakwah Rasulullah, sehingga orang bisa sadar. Orang yang tadi, teman kantor ente yang tadi nggak sholat jadi sholat. Di rumah ente sampaikan, itu lebih pantas keluarga ente. Di kantor, di rumah, di bis, ente lagi di bis, nyampein. Ente kan hadir majelis nih, ente berkewajiban ilmu yang ente ketahui dari ente hadir setiap malam Selasa di majelis itu atau di tempat lain, wajib ente menyampaikan, balighu anni walau ayah, dari Rasulullah. Ente tahu tentang ilmu salat, ente wajib menyampaikan tentang ilmu salat bagi orang yang nggak tahu tentang salat. Ente tahu tentang ilmu wudu, ente berkewajiban ilmu yang ente ketahui dari ente hadir setiap malam Selasa di majelis itu atau di tempat lain, wajib ente menyampaikan, balighu anni walau ayah.
Jadi bukan Ridwan, wala Ahmad, wala Jindan, wala men. La. Ini dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, kullu wahid minnana. Ya, satu persatu. Nih, di atas pundak kita, di atas leher kita. Di bis ente ngomong, di pesawat ente berdakwah, di kereta ente berdakwah. Pokoknya di mana saja, kapan saja ada kesempatan ente untuk berdakwah, ente berdakwah. Jangan ente mempersempit yang luas. La tudayyiqu al-wasi'. Jangan engkau menyempitkan yang luas. Allah kasih majal dakwah ini luas. Ya, Allah kasih majal dakwah ini luas. Jangan kita persempit. Oh, ente kenapa ini? Wal afu, ana bukan ustad. Lastu ahlan fi dzalik. Ana bukan pantas untuk bicara. Tatkala ente mengatakan ana ahlan fi dzalik, hada ainul kibir. Itulah bentuk kesombongan. Siapapun yang berdiri di sini, dia merasa gua nggak pantas untuk ngomong di sini. Lastu ahlan bidzalik, lakin laisa bilisanih, biqalbih, bukan ngomong dengan lisan, ngomong dengan hati. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala muttali'un ilal qulub, la ilal lisan. Allah perhatikan hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hati yang dilihat. Ada lagi orang nggak ceramah, diam aja. Ya, di zaman salah satu aulia Al-Habib, kalau nggak salah Habib Alwi bin Tahir oleh siapa di Surabaya. Ini orang alim besar, disuruh sama ini tokoh ini, pemimpin Alawiyin saat itu, fulan bicara, fulan bicara, fulan bicara. Dia udah gemes nih, udah gregetan, lidahnya udah mau ngomong. Kenapa? Dia dengan lillah, saya mau nyampaikan. Bukan supaya pamer, enggak. Ada sesuatu yang harus Anda sampaikan kepada umat saat itu. Nggak dikasih kesempatan untuk bicara. Sedih juga dia. Terakhir dikasyaf sama ini Habib fulan. Yang tadi ente inginkan untuk ente sampaikan kepada umat, kepada ahli majlis, ya Allah sudah sampaikan di dalam hati mereka semua. Kan enak, nggak pakai capek-capek. Ada aulia, dia duduk aja, dia duduk. Dia liatin muka orang. Orang baru diliatin mukanya, ya Allah gue lagi banyak dosa nih, gue harus taubat nih. Padahal dia cuma ngeliatin doang. Betul nggak? Ente pasti yakin begitu. Diliatin, waduh kayaknya dia tahu nih ana banyak dosa nih. Pulang langsung nggak berani lagi bikin dosa. Syubba'dun nas ada yugallibun nas bigulub. Bisa ngerubah orang dengan hati, bukan dengan lisan. Bal ad-da'wa bil hal afsah min ad-da'wa bil magal. Bahkan terkadang dakwah dengan hal, dengan praktek itu lebih manjur, lebih mantap daripada orang ngomong. Ya, banyak lihat mukanya enak aja. Ya Allah, lihat nih orang rajin ibadah, hatinya tergerak. Tahu ente wali Allah. Idza ru'u dzukirallah. Para aulia, kalau ente lihat wajahnya, ente ingat langsung sama Allah. Ya Allah, ada banyak dosa apa? Banyak nih, di muka bumi ini banyak. Dan saya yakin di majelis ini banyak yang lebih pinter, yang lebih hebat. Yang mana orang mungkin tobat bukan dari yang pembicara. Dari yang diam-diam itu, yang dikir-dikir, gak taunya tek, udah nyampe di hati ini semuanya. Ya, jadi saya gak berpanjang lebar. Ya, sudah jam 10. Ya, insya Allah. Ya, di minggu-minggu yang akan datang, kalau panjang umur, insya Allah panjang umur, ada kesempatan izin dari Allah. Sebenarnya tadi saya mau bahas tentang miftahus sa'adah fid darain, kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu yang tadi saya mau bahas tadi. Ya, nggak taunya ya sudah datang sini berubah sendiri otomatis udah. Ya, jadi insya Allah minggu akan datang kita bahas bagaimana kunci kebahagiaan di dunia akhirat. Ente pada demen bahagia kan? Mau sengsara apa bahagia? Nanti insya Allah PR-nya kita kasih kunci kebahagiaan di dunia di akhirat ada 3 poin. Wallahu a'lam bishawab. Hadza wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi masub. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Saya hanya menambahkan tadi yang telah disampaikan oleh Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, amanah wasiat dari guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, bahwa beliau telah ridha apa yang telah dilakukan oleh Al-Habib Ahmad, dan beliau menugaskan Al-Habib Ahmad untuk melanjutkan kegiatan dakwanya melalui daurah-daurah yang telah diridhoi oleh Al-Habib Umar. Saya hanya mengingatkan, selama saya bersama Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, beliau bukan hanya taat kepada gurunya. Beliau taat, dan bukan hanya itu. Beliau menyintai gurunya. Bukan hanya itu. Beliau memuliakan gurunya dan menyerahkan seluruhnya kepada gurunya dengan ridhonya, dengan keridhaan, dan dengan harapan ridhonya Allah. Dan majelis ini besar karena keridhaan, kemurnian, kesucian hati seseorang di hadapan Allah. Ini Allah menampakkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Selanjutnya Al-Habib Umar memberikan tugas kepada, waktu itu minta 20 nama yang disebut, yang diusulkan, dan setiap 4 bulan 3 orang yang akan dipilih oleh Habib Umar. Saya dan Habib Jindan diminta mengusulkan nama-nama itu, musyawarah, kemudian disampaikan, dan Al-Habib Umar yang akan memilih. Saat dalam perjalanan balik dari Lombok mau ke Kuala Lumpur, mau ke Patani, Thailand, Al-Habib Umar memutuskan setiap 3 bulan, bukan 4 bulan lagi. Alhamdulillah, kita taat dan kita ikuti. Kemudian Al-Habib Umar juga meridhoi bahwa dibentuknya Yayasan Majelis Rasulullah yang terdiri dari pengawasnya, dari pendirinya saya sendiri yang ditunjuk, kemudian Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, dan Al-Habib Ahmad Al-Haddar, Habib Ahmad Bahar Al-Haddar bin Syahu Bakar. 3 orang. Kemudian di bawahnya ada Dewan Pengawas Al-Habib Romzi, dan saudara kita yang tidak hadir, nggak tahu hadir apa enggak, saudara Joni, yang selama ini membantu dakwanya Majelis Rasulullah SAW, dan pengurus yang akan mengurusi dakwanya Majelis Rasulullah SAW. Kemudian Habib Umar menugaskan bahwa tadi disampaikan majelis Senin malam ini 3 orang telah dipilih, Al-Habib Ja'far, Al-Habib Alwi bin Yahya, dan Syekh Ridwan Al-Amri. Dan yayasan menunjang kegiatan operasional daripada Majelis Rasulullah Senin malam. Adapun majelis-majelis di luar Senin malam akan dikoordinir oleh yayasan, dan saya telah meminta Al-Habib Nabil yang akan mengkoordinir pelaksanaan undangan-undangan yang ada di Jakarta, di Jabodetabek ini. Saya hanya merenungkan dan memikirkan kenapa ditunjuk 3 orang oleh Habib Umar. Ini maknanya bahwa dakwah ini akan besar. Ini dakwah akan lebih besar. Dan ini
isyarat dari beliau bahwa ini akan lebih besar. Karena itu nantinya kita cabang-cabang ini akan kita bentuk, akan kita pikirkan kegiatannya dan ditunjang oleh keilmuan oleh Al-Habib Ahmad dan para habaib dan guru-guru. Juga Habib Umar pesan supaya setiap bulan Habib Ahmad jangan meninggalkan majelis ini. Jadi saya ralat bukan perpisahan. Jadi Habib Ahmad saya tunggu aja, kalau nangis perpisahan, ternyata nggak nangis, memang nggak bisa. Jadi masih ketawa, jadi nggak berpisah insyaallah. Artinya masih ditugaskan, karena saya waktu jalan di airport sama Habib Umar bilang, Habib Ahmad supaya datang sebulan sekali, paling sedikit. Dan begitu pesan dari Al-Habib Umar. Dan sebelum saya tutup, saya mengingatkan pada jamaah ini bahwa di dunia ini ada dua golongan manusia. Ada dua golongan manusia. Yang pertama adalah golongan yang tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Golongan yang tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu golongan jalannya jelas, tujuannya jelas, tempatnya jelas. Finnar, api neraka, tempatnya ke sana. Kemudian ada golongan yang satu, yang lain, yang kedua adalah golongan orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Tempatnya jelas. Minggu kemarin Al-Habib Alwi menyampaikan salah seorang sahabat Rasul, Sauban, karena cintanya kepada Rasulullah, turun malaikat Jibril, perintah dari Allah yang menyatakan orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Dan alhamdulillah para jamaah, Rasulullah SAW menyintai kita. Rasul yang menyintai kita. Sebelum kita menyintai, Rasulullah yang menyintai kita. Ini keberuntungan orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Dalam golongan ini ada dua golongan juga, ada dua kelompok. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat ini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang mengenal Rasulullah, orang yang tahu risalah Rasulullah. Mereka mengikuti risalah Rasulullah, tetapi menganggap setelah wafatnya Rasulullah wafat, selesai. Seperti orang ngirim tukang pos, selesai ngirim, selesai. Dia mengikuti ajaran Rasulullah, taat kepada Rasulullah, tapi menganggap dalam kehidupannya ini selesai, Rasulullah sudah wafat. Golongan yang kedua dalam golongan yang bersahadat ini, orang yang tidak pernah lepas cintanya kepada Nabi Muhammad dan hidup bersama Rasulullah SAW. Majelis ini adalah golongan itu. Kita ini insya Allah digolongkan oleh Allah sebagai golongan yang tidak pernah merasa wafatnya Rasulullah pisah dari kita. Beliau ada bersama kita. Salat kita bersama Rasulullah. Kita mengucapkan salam sebagaimana kita berhadapan dengan Rasulullah. Dan apapun yang kita lakukan, kita melihat Rasulullah. Kita memakan dengan mengucapkan bismillah. Kita tahu, sadar ini Rasulullah juga makannya sama dengan kita. Mengucapkan kalimat bismillah, kita bersama Rasulullah. Dan para aulia-aulia, Al-Habib Umar mengatakan kepada saya pernah sampaikan di majelis ini. Beliau masuk ke Kota Jakarta, hadir dalam hallnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan, saya tidak kemari kecuali diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita pengikutnya, orang-orang golongan yang yakin bahwa Rasulullah bersama kita, tidak wafat, hidup. Dan hidupnya Rasulullah bersama kita mengaminkan setiap doa-doa kita. Salawat kita dijawab oleh Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah para jamaah,
yakinlah bahwa majelis ini akan hidup, akan besar dan akan berkembang. Dan tujuannya satu, supaya kita nanti dibangkitkan bersama Rasulullah SAW. Kita bersama orang yang menyintai kita. Bukan kita mencintai Rasulullah, kita dicintai dulu oleh Rasulullah. Baru kita bisa merasa cinta kepada Nabi Muhammad. Baru kita bisa dicintai oleh Allah. Ini semua hadiah dari Allah. Alhamdulillah. Marilah para jamaah kita tutup acara ini. Dan saya ingatkan bahwa kita hadir di majelis bersama Rasulullah SAW. Insya Allah ini akan menguatkan semangat kita untuk hadir dalam majelis-majelis semacam ini. Dan majelis ini akan dibesarkan oleh Allah. Dan kita doakan, kita yakini bahwa siapapun yang berdiri di mimbar ini adalah wakil daripada guru kita. Dan orang yang memuliakan gurunya, sanadnya yang bersambung kepada Rasulullah SAW, dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang dicintainya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya alim ya rabbal alamin walhamdulillah rabbil alamin. Saya lupa satu hal. Saya sampaikan kepada Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawah. Sebetulnya ini wasiat bukan dari saya, tapi dari saudaranya sendiri almarhum Al-Habib Mundir. Beliau pernah mengeluh kepada saya dan saya sampaikan keluhannya kepada Habib Nabil. Beliau menginginkan Habib Nabil ini tidak berpolitik, tidak ikut politik-politikan, karena dakwah ini luas. Walafu Habib. Jadi ini hubungan itu terganjal karena politik, walaupun hatinya nyatu. Kita terkotak-kotak di situ. Saya sampaikan Habib Nabil sudah cukup. Ini yayasan sudah direstui sama Habib Umar, dan saya minta antum keluar dari politik. Dan beliau ridho. Alhamdulillah. Sudah tidak berpartai-partai lagi, tapi untuk umat. Dan mulai ini saya umumkan, beliau sudah mengundurkan diri, tidak ikut politik lagi. Alhamdulillah. Demikian jamaah, mudah-mudahan ini isyarat semuanya kebaikan akan kita temukan. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا بمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع
كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب الفاتحة. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحان لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا دائما أبدا يا الله يا كريم. اللهم كما خصصتنا في كتابك الكريم وهديت به منا إلى صراطك المستقيم أصلح منا ما ظهر وما بطن. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وعظم أجورنا وحسن أخلاقنا واشفي أمراضنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وانصرنا على جميع أعدائنا بدنيا وروحانيا دائما أبدا يا الله يا كريم. وصل اللهم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.